Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat para fans GP Mania dimanapun Anda berada. Semoga saja di kesempatan siang hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Ya, di kesempatan siang hari ini pada tanggal 12 Oktober 2021 kita kembali mengudara untuk bersama-sama melihat dari hasil pengerjaan atau progres pengerjaan yang masih terus dilakukan di Pertamina Mandalika International Street Circuit ini. Seperti yang kita perhatikan di tikungan ke-17 sebelah kiri menuju ke trek lurus ini ya, di bagian curb area masih terus dilakukan perapian di sisi kirinya yang langsung terhubung ke bagian trek lintasan seperti itu. Dan di sini juga di trek lurus yang mempunyai panjang 700 meter di siang hari ini para pekerja masih terus melakukan pengecekan ya. Pengecekan lanjutan untuk kesesuaian atau kesiapan dari trek lintasan ini sendiri. Apakah semuanya sudah sip ya untuk keamanan nanti para pembalap tentunya. Dan kita beralih ke bagian sisi kiri yang ada di sini untuk race control. Di siang hari ini bisa diperhatikan ya, pengerjaan untuk penambahan panel di depan ini atau ACP masih terus dikerjakan di bagian depan ini ya, sedikit lagi akan terselesaikan, maka akan dilepas nanti untuk bagian tangga-tangga yang dipasang di bagian sisi depan kiri belakang di luar ini ya. Dan di bagian atas untuk railing sendiri sudah terselesaikan. Saat ini sudah mulai dilakukan pengecatan. Bisa diperhatikan bersama-sama di atas ini ya. Para pekerja masih melakukan aktivitas mereka untuk melakukan penyempurnaan di bagian railing yang berada di lantai atas ini sendiri. Ya, seperti yang kita ketahui, Pertamina Mandalika International Street Circuit yang berada di Nusa Tenggara Barat dijadwalkan menggelar ajang balapan motor dunia World Superbike atau WSBK ya. Tahun ini tentunya yang menampilkan para pembalap motor dunia itu akan digelar pada tanggal 19 sampai 21 November 2021 ini. Dengan status masih dalam suasana pandemi, pemerintah menetapkan ya sejumlah pengetatan dalam penyelenggaraan World Superbike tersebut ya di tahun 2021 di NTB ini. Salah satunya ya pembatasan jumlah penonton ditetapkan jumlah penonton sebanyak 25.000 dengan syarat 2 dosis sudah vaksinasi lengkap seperti itu. Ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartanto yang disiarkan Sekretariat Presiden ya. Selain itu, tim peserta juga dikenai beberapa syarat. Salah satunya karantina selama 5 hari baik untuk pembalap maupun timnya seperti itu. Ya, jadi untuk kelancaran dari pegelaran World Superbike yang akan kita adakan tentunya segala sesuatu harus dipersiapkan ya, dari vaksinasi juga semuanya harus dipersiapkan. Saat ini ya di Nusa Tenggara Barat masih terus dilakukan untuk penyeluruhan di vaksinasi. Sudah didapatkan 50% dari warga yang sudah divaksin ya. Tinggal sedikit lagi target yang akan dilakukan yaitu 70% untuk memenuhi syarat tersebut. Ya, kita kembali ke trek lintasan dan di sini bisa kita perhatikan untuk pengerjaan lanjutan di bagian pemolesan untuk pit wall di sisi sebelah kiri trek lane masih terus dikerjakan sampai siang hari ini maupun pengerjaan lanjutan di bagian sisi dalam. Seperti yang kita perhatikan di sini ya, para pekerja terus melakukan aktivitas mereka untuk menyelesaikan dari pengerjaan yang ada. Ya, dari sejauh ini yang bisa kita pantau untuk aktivitas pengerjaan masih terus dikerjakan untuk pengerjaan tribun juga di sisi kanan yang berada di trek lurus. Nah, ini ya, sudah didapatkan untuk pemadatan di bagian fondasi dasar. Begitu juga untuk pengerjaan di bagian tribun yang akan dipasang sepanjang tikungan 17 menuju ke tunnel pertama yang berada di sana masih terus dikerjakan untuk penyelesaiannya. Jadi untuk tribun bentuk portable yang sudah disediakan tinggal dipasang saja nanti di sini dirakit ya. Maka cepat sekali kalau kita perhatikan. Insya Allah mungkin dalam bulan ini semuanya sudah terselesaikan untuk
tribun yang akan ditempatkan di beberapa titik ya, tidak semua tentunya, maupun di bagian pedok akan segera diluncurkan juga untuk dilakukan perakitan. Ya, di sini di tunnel sayap tunnel pertama di sebelah kiri untuk pengaspalan juga sudah dilakukan, begitu juga pemasangan concrete barrier maupun debris pan dan safety fan di sisi kiri menuju ke tikungan pertama dan seterusnya sudah dilakukan. Dan di siang hari ini juga para pekerja masih terus melakukan penanaman rumput area seperti yang kita perhatikan di depan ini ya. Para pekerja masih terus melakukan penyelesaian untuk rumput yang belum tertuntaskan. Nah, ini dia, mereka menghello kita. Jadi sehat selalu buat mereka ya, yang panas terik tidak jadi masalah. Luar biasa, memang kita perlu apresiasi buat mereka ya, yang selalu bekerja keras demi menyelesaikan dari pengerjaan yang ada siang malam ya, terus bekerja untuk mega project Street Circuit Mandalika. Ya, mereka menghello kita itu. Sehat selalu buat mereka ya. Dan di sini di tikungan pertama atau di trek lurus menuju tikungan pertama untuk rumput sudah dilakukan penanaman di depan ini ya, dan dilakukan penyiraman seperti yang kita lihat tadi supaya rumputnya bisa tumbuh dengan lebat nantinya. Sebelum kita maju ke depan untuk melihat situasi yang ada di tikungan pertama, 2 dan seterusnya, kita perhatikan untuk Bukit Tribun yang berada di Bukit Pink Hill. Kita akan coba perhatikan, ramai sekali aktivitas di sini. Seperti yang kita lihat untuk pengerjaan jalur masih terus dilakukan ya. Penyelesaian tentunya karena Pak Presiden Joko Widodo akan segera meluncur ke Nusa Tenggara Barat untuk melihat dari kesiapan baik dari fasilitas seperti jalur bypass yang mempunyai panjang 17,3 km dan di sirkuit Mandalika juga ya. Maka dari itu untuk tribun tempat duduknya orang nomor 1 di Indonesia tentunya ya, Pak Presiden Joko Widodo saat ini sudah mulai dipersiapkan, dilakukan untuk percepatan pembangunan di sini, lembur siang malam untuk menyelesaikan dari pengerjaan yang ada yang masih belum terselesaikan di tribun VVIP yang berada di Bukit tikungan pertama ini. Ya, di sini untuk pengerjaannya bisa terlihat perubahannya cepat sekali ya. Tadi malam juga lembur untuk menyelesaikan dari pengerjaan yang ada. Begitu juga di bagian atapnya untuk tribun ini sendiri masih terus dikerjakan. Para pekerja terus melakukan aktivitas mereka untuk menyelesaikan tribun VVIP ini. Dan di sini bisa terlihat juga untuk alat finisher maupun alat berat sudah bersiap-siap melanjutkan pengaspalan yang berada di belakang tribun VVIP. Nah, seperti ini ya kesibukan di siang hari ini, kita pantau bersama-sama untuk menyelesaikan dari pengerjaan yang masih terus dilakukan untuk kita menyambut ajang balapan bergengsi tersebut. Oke, kita kembali ke trek lintasan dari tikungan pertama. Seperti yang kita perhatikan untuk rumput area di sebelah kanan sudah safe dilakukan di bagian sebelah dalam itu ya, maupun pekerjaan di curb secara keseluruhan sudah terselesaikan. Saat ini tinggal menunggu untuk pengecetan kalau kita perhatikan ya, dan di bagian-bagian yang memang dibutuhkan untuk perapian terus dilakukan untuk curb area yang berada di sisi lintasan sirkuit Mandalika ini. Oke, kita lanjut kembali penerusan kita di siang hari ini. Kita berada di tikungan kedua menuju ketiga. Di sini juga untuk material gravel di sisi kanan sudah terlihat lebih rapi di siang hari ini. Masih terus dilakukan di depan itu ya untuk menyelesaikan dari material gravel yang masih belum dilakukan untuk penghamparan. Di sisi kiri juga bisa dilihat bersama-sama sudah safe. Dan pasca pengaspalan yang dilakukan di bagian zona dalam seperti yang kita lihat sudah terselesaikan, sudah tersambung menuju ke depan itu ya, untuk lapisan-lapisan yang memang dibutuhkan untuk kekuatan dari aspal yang berada di dalam ini. Karena seperti yang kita ketahui di dalam juga akan ada nanti villa resort yang akan dibangun ya untuk kesiapan atau fasilitas yang ada di Pertamina Mandalika International Street Circuit ini.
Walaupun saat ini masih warga masyarakat tinggal di tengah, tapi tidak masalah ya, karena memang untuk WSPK ini kita akan adakan ya dengan masyarakat masih tinggal di tengah itu, tapi akan ditata seperti yang kita bilang di video kita sebelumnya. Oke, kita kembali ke trek lintasan dan di sini untuk pengerjaan lanjutan pemadatan dilakukan terlebih dahulu sebelum dilakukan untuk penghamparan di material grapple. Nah, di sebelah kanan ya, alat grader maupun alat berat terus melakukan aktivitas mereka untuk menghamparkan dari lapisan ground itu atau memadatkan terlebih dahulu sebelum dihamparkan. Nah, di sini untuk hasilnya cukup cepat ya. Kalau kita perhatikan tinggal sedikit di depan ini untuk dilakukan pemerataan di bagian material grapple yang kita sebut tadi. Ya, kita berada di tikungan ke-5 menuju ke-6. Di sini juga pengerjaan aktivitas tidak begitu ramai di siang hari ini karena memang sudah siap semuanya. Tinggal menunggu untuk penyelesaian sedikit di bagian rumput maupun pengerjaan di bagian jalur luar yang masih terus difokuskan untuk pengerjaan seperti wastegate maupun jalur yang akan terhubung ke bagian sisi sebelah timur untuk kilometer 17 ya menuju ke kawasan sirkuit Mandalika. Ya, di sini di sebelah kiri juga sudah dihamparkan, tinggal sedikit itu ya, masih terlihat untuk lapisan geotekstil. Akan segera tentunya tinggal perapian saja karena saat ini sudah memasuki fase finishing tentunya untuk konstruksi pembangunan sirkuit Mandalika. Dan di depan ini di tikungan ke-8 menuju ke-9 di sisi kanan masih dilakukan ekstra pengerjaan untuk menyelesaikan dari pengerjaan rumput area. Nah, ini ya untuk verge dan terhubung ke bagian run off berada di depan ini masih dilakukan persiapan untuk penuntasan pengerjaannya. Di sini sudah dilakukan untuk penyiraman atau pembersihan di bagian curb yang ada di sisi sebelah kiri. Tikungan ke-8 menuju ke-9 ini sudah tersambung semuanya. Begitu juga di depan ini semuanya sudah terlihat rapi di siang hari ini ya. Untuk bagian material grapple, rumput, curb area semuanya sudah bisa dikatakan rampung 100%. Ya, kita sudah berada di tikungan ke-10 di sini untuk billboard Pertamina sudah terselesaikan untuk pengerjaan atau pemasangan di bagian tulisan maupun logo yang ada di sana. Dan saat ini di bagian bawahnya atau landscape yang ada di sana untuk lanjutan masih terus dilakukan di siang hari ini untuk menuntaskan pengerjaan mereka. Begitu juga rumput area sudah mulai dilakukan penyiraman di depan ini, bisa diperhatikan ya, disiram kemarin sudah dilakukan penanaman. Begitu juga di tikungan ke-10 sisi kiri ya, di sana sudah tersambung semuanya. Kita tarik ke belakang sedikit untuk melihat dari visual atau keindahan untuk tikungan ke-10. Luas sekali untuk material grapple yang ada di sini. Jadi para pembalap tidak usah khawatir ya, pasti aman tentunya. Selain itu juga di sisi kiri nantinya yang langsung terhubung ke bagian beton gebro concrete barrier akan ditata, akan ditaruh untuk ban itu sendiri ya. Walaupun tidak keseluruhan, akan ditaruh di bagian-bagian yang memang dianggap sangat krusial di bagian rawan kecelakaan apabila seperti ini ya. Di tikungan ke-10 juga, tikungan pertama seperti itu harus ditaruh untuk antisipasi seperti itu. Ya, di siang hari ini juga terlihat di sana rombongan-rombongan dari pihak-pihak terkait masih terus melakukan inspeksi ya, melihat untuk kesiapan apakah bisa kita untuk mengadakan ajang balapan World Superbike maupun MotoGP. Jadi maka dari itu ya, hari demi hari terus dilakukan persiapan, disterilkan ya, pas pampres seperti yang kita lihat kemarin maupun Komisi 5 DPR RI terus mengecek ya untuk kesiapan dari kelancaran yang akan kita adakan. Kita doakan saja semoga untuk kelancaran event yang kita tunggu-tunggu ini bisa berjalan sesuai harapan kita bersama.
Oke, kita kembali ke trek lintasan. Kita berada di tikungan ke-12 menuju ke-13 dan di sini di sebelah kiri sudah siap sekali untuk curb yang kita khawatirkan kemarin ya, sempat dibongkar dan sekarang sudah terselesaikan. Begitu juga untuk rumputnya akan ditanami di beberapa bagian titik yang masih belum tersambung secara sempurna tentunya ya. Tinggal dilakukan untuk hari ini maka akan terselesaikan. Ya, di bagian sebelah kanan untuk pemadatan masih terus dilakukan di bagian penempatan untuk metal grapple seperti yang kita perhatikan dipadatkan terlebih dahulu ya. Seperti di sisi lain juga tikungan ke-5 tadi atau 4 di sebelah kanan masih terus dilakukan untuk pemadatan supaya mudah nanti untuk dihamparkan. Ya, kita berada di tikungan ke-13 menuju ke-14. Seperti yang kita perhatikan di sini semuanya sudah terlihat lebih sempurna di siang hari ini ya. Pada tanggal 12 Oktober 2021 ini kita bersama-sama memantau. Kita kelilingi tadi ya dari trek lurus, kita awali video kita melihat titik pengerjaan yang masih terus dikerjakan untuk menyelesaikan ya secepat mungkin tentunya untuk kita menyambut ajang balapan yang kita tunggu-tunggu. Dan kita berada di tikungan ke-14 menuju ke-15 di sini juga untuk meter grapple sudah mulai dilakukan untuk pemerataan. Nah ini ya, alat-alat berat masih melakukan aktivitas mereka. Panas terik luar biasa memang, tapi terus semangat buat mereka untuk menyelesaikan dari pengerjaan yang ada. Dan di sini kita berada di tikungan ke-15 menuju ke-16. Curb semuanya sudah tersambung. Gitu juga untuk pengerjaan rumput yang masih dilakukan di beberapa titik seperti yang kita bilang tadi ya, untuk penyelesaian pada hari ini masih terus dilakukan seperti di bagian sebelah kanan. Nah, itu dia ya. Masih dilakukan untuk penanaman di siang hari ini untuk menyelesaikan dari area grease atau rumput yang berada di lintasan Sri Mandalika. Ya, kita sudah sampai di penerbangan awal kita, di mana tadi kita awali video kita dari trek lurus dan sudah kita kelilingi semuanya ya untuk melihat dari capaian pekerjaan sejauh ini. Luar biasa memang, cepat sekali untuk pengerjaannya, bisa dibilang seperti itu ya. Walaupun suasana kita masih dalam pandemi yang melanda dunia, tetapi untuk mega project sirkuit Mandalika ini terus dilakukan pembangunan atau percepatan pembangunan. Ya, mungkin apabila di narasi yang saya sampaikan ada yang salah mohon dimaafkan, dan apabila kalian menyukai video ini bisa dibantu channel ini dengan cara like dan subscribe. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Nanti kalau mau berkomentar silahkan saja ya, kita berdiskusi di kolom komentar. Apa saja saran-saran dari kalian kita akan coba untuk sama-sama bahas di channel ini seperti itu. Ya, saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampiasi. Tentunya salam anak Lombok ya. Sampai di sini saja perjumpaan kita di siang hari ini. Kita akan kembali nanti sore untuk bersama-sama melihat dari capaian yang sudah didapatkan. Akhir kata, sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.